Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat. Mudah-mudahan kalian tetap semangat dalam pembelajaran meskipun masih secara virtual. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan hari ini Ibu akan membahas mengenai teks eksplanasi. Untuk materi teks eksplanasi yang akan Ibu jelaskan, yang pertama mengenai pengertian teks eksplanasi, lalu tujuan teks eksplanasi, yang ketiga jenis-jenis teks eksplanasi, yang keempat ciri-ciri teks eksplanasi, yang kelima struktur teks eksplanasi, dan yang keenam kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Nah, nanti dari keenam materi ini yang harus kalian pahami dan yang harus kalian kerjakan nanti di dalam tugasnya, bagaimana kalian nanti mengidentifikasi struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Baik, kita lanjutkan mengenai pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan sebuah karangan yang berisi penjelasan-penjelasan lengkap tentang mengapa dan bagaimana sebuah fenomena bisa terjadi, baik fenomena alam maupun fenomena sosial yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Teks eksplanasi dapat disamakan dengan teks yang menceritakan prosedur dan proses terjadinya sebuah fenomena. Dari teks tersebut, pembaca dapat memperoleh pemahaman mengenai latar belakang terjadinya fenomena secara logis dan jelas. Nah, kemudian untuk tujuan eksplanasi, yang pertama memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada pembaca agar paham atau mengerti tentang suatu fenomena yang terjadi. Yang kedua, menjelaskan proses terjadinya sebuah fenomena atau peristiwa. Yang ketiga, menjelaskan sebab dan akibat terjadinya sebuah fenomena dan peristiwa. Nah, jadi perlu kalian garis bawahi, untuk teks eksplanasi itu selalu membahas bagaimana dan mengapa, bagaimana peristiwa itu terjadi, entah itu fenomena alam ataupun fenomena sosial dan seterusnya. Mengapa peristiwa itu terjadi? Seperti itu ya, mengenai teks eksplanasi. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk jenis-jenis teks eksplanasi. Yang pertama, ada yang disebut dengan teks eksplanasi yang berisi tentang penjelasan bagaimana atau kronologis. Yang kedua, teks eksplanasi yang berisi tentang penjelasan mengapa atau kausalitas. Nah, kita perhatikan bahwa teks eksplanasi yang berisi tentang penjelasan bagaimana atau secara kronologis itu artinya nanti kita menjelaskan bagaimana peristiwa itu terjadi berdasarkan urutan waktu secara kronologis. Nah, kemudian yang kedua, teks eksplanasi yang berisi tentang penjelasan mengapa peristiwa itu terjadi berdasarkan kausalitas, berdasarkan urutan sebab akibat. Apa sebabnya peristiwa itu terjadi? Mengapa peristiwa itu terjadi? Nah, itu untuk membedakan teks eksplanasi bagaimana atau secara kronologis dengan teks eksplanasi yang berisi tentang penjelasan mengapa atau secara kausalitas. Kemudian kalian pun harus mengetahui apa itu ciri-ciri teks eksplanasi. Ada beberapa ciri-ciri teks eksplanasi. Di antaranya, 1. Informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Ketika kita membuat teks eksplanasi, tidak boleh sifatnya hayalan, harus berdasarkan fakta. Artinya kejadiannya ada, terjadi, fakta atau faktual. Kemudian
hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap yang dibahas. Yang keempat, menggunakan kata penanda urutan. Kemudian yang kelima, fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Jadi pelakunya itu bukan manusia untuk teks eksplanasi. Karena biasanya yang dibahas itu misalnya mengenai tsunami, banjir, gempa bumi, hujan. Jadi pelakunya bukan manusia. Kemudian, nah ini yang harus kalian pahami, karena nanti tugas kalian harus bisa mengidentifikasi struktur teks eksplanasi. Sebuah teks bisa dikategorikan sebagai teks eksplanasi jika memiliki struktur sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan umum. Jadi, struktur yang pertama untuk sebuah teks eksplanasi adalah pernyataan umum. Di bagian pernyataan umum ini, sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Poinnya bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena atau peristiwa alam tersebut bisa terjadi. Kemudian struktur yang kedua adalah urutan sebab akibat. Setelah mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas, pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Kalian bisa lakukan deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibatnya. Bagian ini disebut juga dengan deretan penjelas. Ya, jadi boleh kalian mengatakan struktur yang pertama pernyataan umum, yang kedua deretan penjelas, artinya menjelaskan mana yang menjadi sebab dan mana yang menjadi akibat dalam sebuah peristiwa atau kejadian. Kemudian yang ketiga, interpretasi, berisi ulasan atau review berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensitas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Baiklah, untuk selanjutnya Ibu akan membahas mengenai kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Adapun dalam menyusun teks eksplanasi perlu memperhatikan kaidah kebahasaan berikut ini. Yang pertama, banyak menggunakan kata yang bermakna denotatif, karena tadi kan sudah disinggung bahwa teks eksplanasi selalu isinya itu bersifat faktual. Tidak ada lagi yang bermakna konotatif, sehingga semua kata-katanya mengandung makna denotatif. Yang kedua, banyak menggunakan konjungsi kausalitas. Misalnya kata sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga, dan sebagainya. Kalau untuk konjungsi kausalitas itu biasanya penghubung yang menggambarkan tentang urutan sebab dan akibat, sehingga jelas di situ kan contohnya sebab, karena, oleh sebab itu, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, menggunakan konjungsi kronologis, artinya kata penghubung yang menggambarkan hubungan urutan waktu. Misalnya kata kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Pada teks eksplanasi kronologis banyak menggunakan keterangan waktu. Lalu kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang keempat, fokus pada hal umum, bukan berfokus pada partisipan manusia. Contoh tsunami, banjir, dan lain-lain. Yang kelima, banyak ditemukan kata kerja aktif. Yang keenam, banyak menggunakan kata atau istilah teknis. Maksudnya untuk kaidah yang keenam itu biasanya fokus pada hal-hal tertentu, sehingga akan terlihat penggunaan kata atau istilah teknis. Misalnya musibah wabah corona. Nah, pasti istilah teknisnya
akan ada kata karantina, akan ada kata isoman, akan ada kata misalnya PPKM. Nah, itu adalah penggunaan kata atau istilah teknis. Artinya penggunaan kata yang lebih fokus pada hal itu gitu ya. Untuk yang keenam. Nah, itu saja mungkin untuk materi teks eksplanasi. Ibu ingatkan kembali, nanti kalian harus sudah bisa untuk mengidentifikasi mana bagian struktur dan kebahasaan dari sebuah teks eksplanasi. Nah, mungkin itu saja pertemuan untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami. Kita ketemu lagi minggu yang akan datang. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, Smekda ceria, Smekda hebat.